Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cahya Rahmawati. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya, yaitu terkhusus topiknya pada usaha Mesir dan Inggris setelah Perang Dunia Kedua terhadap keberadaan terusan Suez. Oke, kita lanjutin penjelasannya, yaitu usaha Mesir dan Inggris setelah Perang Dunia Kedua terhadap terusan Suez. Terhadap keberadaan terusan Suez. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi, tentara Inggris ini membanjiri terusan Suez dan lembah Mesir. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi, Inggris ini berpegang teguh pada perjanjian tahun 1936, di mana isi dari perjanjian pada tahun 1936 itu adalah memberi hak kebebasan bergerak tentara Inggris di wilayah Mesir apabila terjadi perang. Dalam Perang Dunia Kedua, Mesir menindaklanjuti dengan mengajukan usulan kepada Inggris untuk segera dimulai dengan perundingan untuk menuju suatu perjanjian Mesir dan Inggris pada tahun 1936. Mesir ini ingin bebas dari campur tangan Inggris. Mesir ingin merdeka penuh. Maka dari itu ketika Inggris masih berpegang teguh pada perjanjian tahun 1936 yang berisikan memberi hak kebebasan memberi hak kebebasan bergerak tentara Inggris di wilayah Mesir apabila terjadi perang. Maka dari itu Mesir mengajukan usulan kepada Inggris. Dan yang selanjutnya, revolusi Mesir ini terus berkobar. Politik Mesir itu dipusatkan kepada pengusiran Inggris keluar dari Mesir. Jadi politik Mesir ini lebih memusatkan kepada pengusiran Inggris sehingga agar Inggris itu bisa keluar dari Mesir. Bukan hanya Mesir mengajukan usulan saja, Mesir juga memiliki dua tuntutan. Tuntutan yang pertama yaitu tentara Inggris yang masih tersebar di Mesir harus meninggalkan Mesir. Yang kedua, tentara Inggris yang masih berada di Suez harus meninggalkan Suez. Namun, tuntutan ini ditolak oleh Inggris. Kenapa? Karena Inggris masih terikat oleh perjanjian pada tahun 1936 dan perjanjian ini masih berlaku sampai 1956. Dan untuk tentara Mesir sendiri pun belum cukup kuat untuk mempertahankan terusan Suez. Penolakan usulan atau tuntutan kepada Mesir untuk Inggris ini mengakibatkan timbulnya pertempuran antara nasionalis Mesir dan Inggris. Jadi ketika Mesir ini mengajukan usulan dan mengajukan tuntutan, dan tuntutan itu pun ditolak oleh Inggris, disitulah terjadi pertempuran dengan nasionalis antara Mesir dan Inggris. Maka dari itu, untuk menindaklanjuti agar tidak terjadi pertempuran, maka dibuatlah perjanjian Mesir dan Inggris pada tanggal 9 Oktober 1966 yang menetapkan perjanjian Mesir dan Inggris pada tahun 1936 itu dihapuskan. Jadi untuk menindaklanjuti agar tidak terjadinya pertempuran, maka di situ dibuatlah perjanjian Mesir dan Inggris pada tanggal 9 Oktober 1966, dan isinya di situ perjanjian pada tahun 1936 itu perjanjian tersebut dihapuskan. Dan Inggris harus meninggalkan Mesir dan terusan Suez pada tahun 1956. Dan di situ terdapat usul dari Prancis agar terusan Suez ini diurus oleh suatu badan internasional. Namun usul ini ditolak oleh Mesir. Penolakan usulan yang ditolak oleh Mesir itu membuat terusan Suez mengalami atau mengakibatkan krisis yang terus meningkat.
dan pada bulan November tahun 1956 Inggris dan Perancis ini menyerbu Mesir, sehingga di situ Mesir terkalahkan dan dimenangi oleh Inggris. Inggris berhasil menduduki Mesir dan menduduki terusan Suez. Mesir pun tidak tinggal diam. Mesir pun selalu mengambil tindakan sampai akhirnya perang teratasi dan kedaulatan atas terusan Suez itu kembali kepada Mesir. Jadi pada intinya perjanjian atau usulan-usulan tersebut atau disitulah terjadi peperangan dan itu dimenangi oleh Mesir dengan berbagai tadi adanya perjanjian, adanya pertempuran. Itu akhirnya dimenangkan oleh Mesir dan dimenangkan oleh terusan Suez. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.